semakin besar kemungkinan resistensi sosial yang muncul. Berdasarkan hasil penelitian, akhirnya dikelompokkan menjadi 6 faktor yang berpengaruh, baik itu kendala atau yang mendukung program 3K di kampus Udagaran, yaitu pertama dari faktor sosial ekonomi, yaitu dampak terhadap adanya dampak terhadap mata pencaharian, perbedaan persepsi antar risiko manfaat, keterbatasan ekonomi masyarakat. Yang kedua, faktor kelembagaan dan kepemimpinan, yaitu pergantian kepemimpinan. Yang ketiga, teknis dan infrastruktur, termasuk biaya tinggi, kesulitan alat masuk. Yang keempat, komunikasi dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, hukum dan pertanahan. Dan yang keenam, lingkungan dan geografis. Berdasarkan penelitian tersebut, akhirnya dirumuskan beberapa solusi, yaitu yang pertama, pemberdayaan ekonomi dengan kompensasi berbasis NPV, yaitu udah ya, cukuplah kita sudah hafal. Apa ya? Oke. Kita beralih ke acara diskusi. Sudah siap, Pak? Oke, silakan Mas Susilo. Ya, baik. Sebelumnya selamat siang ya, Mas Heri. Mohon maaf saya terlambat karena tadi sebelumnya juga sidang tempatnya si Nadio ya. Mohon izin Pak Aristiana dan Pak Deden. Oke, Mas Heri, selamat sudah sampai di sidang. Harapan saya ketika sidang itu semestinya dalam hal tata cara penulisan tidak ada lagi yang miss. Anda sadar missnya ada di mana? Sudah disadari ya? Perlu saya sampaikan? Oke. Nanti kalau nggak disampaikan Pak Susilo makan gaji buta nanti ya. Snacknya udah dikasih snack tapi nggak mau ngomong gitu ya. Yaudah, itu di daftar pustakamu dulu Mas. Daftar pustakamu itu saya lihat masih ada beberapa literatur yang tidak Anda tuliskan tempat terbitnya ada di mana ya. Kalau buku itu kan harusnya tempat terbitnya di mana, apakah di Indonesia atau di negara lain ya. Kemudian kalau Anda mengambil literatur atau sumber primer ya semestinya Anda cantumkan kalau itu dari literatur digital, aksesnya kapan ya, itu kan belum muncul. Dan seterusnya nanti silakan Anda baca di sini. Kemudian terkait dengan data yang Anda tampilkan ya, termasuk tipe-tipe juga masih ada ya. Judul itu kan semestinya semuanya semuanya huruf kapital kan. Nah, masih ada huruf kecil. Terus penggunaan data, Anda menjustifikasi di sana pendapatan tidak stabil, kemudian pendidikan masyarakatnya rendah hingga menengah, individualisme tinggi. Nah, ini Anda kategorisasi pendapatan tidak stabil ini datanya seperti apa? data dari wawancara. Nah, iya datanya seperti apa? Kok Anda bisa justifikasi pendapatan tidak stabil? Salah satunya pekerjaan yang di LP36 itu untuk kebanyakan yang untuk yang dilatih program 3K itu masyarakatnya di situ sebagai pemulung. Jadi Sebagian besarnya berapa persen yang pemulung? kalau di LP36 itu yang program 3K karena M3K semuanya cuma pilihannya kecil. Semua pemulung? Iya, soalnya cuma kecil Pak yang LP36. Yang lainnya itu tanah kosong yang tidak ada pemukimannya. RT 44, 45, 48 ada pemukiman atau tidak? Kalau itu ya ada Pak yang sudah dibangun Pak. Berarti apakah sudah bisa Anda katakan bahwa pendapatan tidak stabil? Kalau berdasarkan wawancara dari berbagai RT Pak, kebanyakan itu memang bekerjanya di sektor informal kayak tukang parkir, terus Ya, pekerjanya, tapi kadang-kadang pendapatan mereka malah lebih tinggi dibanding pendapatan kita. Contohnya yang sering di perempatan Jalan Parangtritis itu kayaknya cuma berperan sebagai Iron Man atau sebagai Bumblebee tetapi bawa mobil gitu. Nah, itu terus tingkat
tingkat pendidikan masyarakat rendah hingga menengah ini ada datanya semua. Ya, data dari kelurahan kan itu Pak. Ya, kalau memang ada tolong Anda cantumkan ya. Sehingga dari data itulah kita bisa membuat suatu pernyataan. Gitu. Anda cuma membuat pernyataan pendapatan tidak stabil, tetapi di situ tidak dilengkapi data. Sehingga triangulasi datanya kan nggak kelihatan ya. Ya, pendidikan rendah hingga menengah, datanya nggak ada. Individualisme yang tinggi mengukurnya pakai apa? Itu wawancara juga Pak. Jadi waktu saya wawancara di 3R itu Pak, ternyata ada kota sekali Pak yang di RW 10 yang banyak menolak itu di situ kayak misalkan ada gotong royong kebersihan atau apa itu sangat susah Pak kata RW sama RT-nya. Sedangkan kayak di RW 12 yang sudah kan itu gotong royongnya masih kuat Pak. Oke. Kalau menurut RT 36 itu karena yang salah satunya di RT 36 itu untuk kebutuhan sehari-hari aja sudah susah, jadi untuk kayak mengikuti kegiatan-kegiatan lain sangat susah, jadi lebih fokus buat nyari makan sehari-hari Pak. Terutama yang bagian umum tadi. Oke, jadi hal-hal seperti itu tolong datanya tidak hanya bersumber dari satu wawancara saja. Namanya saja triangulasi data kan menguji keabsahan data yang Anda pakai. Ya. Jangan cukup dari satu informan saja. Terus berikutnya yang Anda ingin tampilkan di dalam penelitian ini itu sebenarnya apa? Implementasi itu yang ingin Anda tampilkan prosesnya implementasi, tingkat keberhasilannya, hambatannya atau apa yang ingin Anda tampilkan itu? Di bidang implementasi itu saya menampilkan proses dan tahapan dan hasilnya di berbagai wilayah itu Pak. Oke, sinkron nggak dengan kesimpulan? Coba kesimpulanmu tampilkan. Sukses di RW 12, parsial di 11 dan terhambat di RW 10. Ya, sinkron nggak dengan keinginanmu? Tadi kan Anda ingin menyampaikan, saya ingin menampilkan fase atau ingin menampilkan tahapannya. Anda tidak berbicara tingkat keberhasilan. Saya hanya menampilkan hasil akhir di setiap wilayah ini Pak. Nah ya, sinkron nggak dengan keinginan Anda? Jadi antara rumusan masalah sampai dengan tahap akhir di kesimpulan itu semestinya linier. Ya, Anda mau menampilkan apa nih? Sehingga kelihatan nih benang merahnya apa. Ya. Kemudian Anda menyatakan tingkat keberhasilan paling berhasil di 44, 45, 48. Ya, toh? Ukurannya apa? Ukuran yang Anda pakai untuk menguji tingkat keberhasilan itu? Dari infrastruktur yang sudah terbangun Pak. Dari infrastruktur yang sudah terbangun. Program 3K. Jadi taluknya yang sudah dibangun, jalannya yang sudah dibangun, terus drainase yang sudah dibangun. Berapa persen pembangunannya? Kalau dilihat dari rencana PID-nya itu komponen infrastrukturnya sudah semua Pak. Jadi jalan, taluk, drainase, MCK bangunan itu kalau bisa lihat dari PID-nya sudah semua, jadi nggak ada yang kurang Pak. Bisa Anda nilai 100%? Secara infrastruktur iya. Iya, 100%. 100% dibangun. Iya. Yang infrastrukturnya. Oke, jadi nanti tolong Anda sebutkan di sini keberhasilannya berapa persen terhadap rencana DID-nya. Kemudian di daerah lain berapa persen yang terimplementasikan. Ya. Jadi kalau Anda mau menyebutkan tingkat keberhasilan, sebutkan saja angkanya, tidak usah Anda menjustifikasi berhasil sukses. Sukses ini berapa nilainya, kan masih tanda tanya. Sukses ini jangan-jangan toko sukses yang jual makanan yang di perempatan Petangkulan itu sukses itu namanya. Tahu karena penelitian di Winongo harus ada sukses. Jadi membangun sebuah kesimpulan itu berangkat dari hasil analisismu. Oh, terhadap MCK sekian, jalan pasos-pasos sekian persen. Nah itu kamu sebutkan aja. Ya. Jadi nanti ketika kamu lihat per sigma berapa persen, ya itulah kamu jadikan di kesimpulan implementasinya berhasil sekian persen, di sini sekian persen.
dengan fase yang hampir sama atau tahapan yang hampir sama, ternyata ditemukan variasi tingkat keberhasilan. Itu bisa kamu sebutkan di kesimpulannya nanti. Ya. Kemudian di kesimpulan yang ketiga, solusi untuk mengatasi kendala. Nah, ini A sampai G ini untuk mengatasi kendala apa? Karena kendala itu kamu tanyakan kan di rumusan masalahmu. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala? Nah, di rumusan masalahmu kan itu yang ditanyakan. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala? Tiba-tiba kamu menjawab solusi untuk mengatasi kendala implementasi. Ya, kendala yang mana ini? Kendala apa? 6 faktor yang ini, Pak. Ya, kendala yang mana? Pemberdayaan ekonomi terintegrasi ini untuk mengatasi kendala apa? Sosial ekonomi. Ya. Sosial ekonomi itu kan baru ibaratnya kalau dibuat pohon ya, dibuat diagram pohon, itu baru kamu sebutkan ini adalah pohon. Tetapi belum kamu sebutkan bagian dari pohon itu apa? Akarnya, batangnya, rantingnya, atau yang mana? Ya, sosial ekonomi ini kan baru berbicara makronya. Apakah semua masalah itu harus diatasi dengan pemberdayaan ekonomi? Pertanyaannya. Terus terkait dengan perbedaan persepsi resiko ini apakah juga melalui program pemberdayaan ekonomi misalnya? Perbedaan persepsi risiko kan berdasarkan hasil wawancara kan itu pengaruh dari kemiskinan itu, Pak. Jadi yang dengan ekonomi stabil dimungkinkan untuk mandang penataan kawasan jangka panjang, manfaat jangka panjang. Yang ekonomi rendah nggak peduli, Pak. Buat yang penting makan hari ini dulu. Jadi dengan pemberdayaan ekonomi kan buat menyelesaikan itu meningkatkan taraf hidup masyarakat dulu. Oh, oke. Berarti Anda jelaskan itu. Jadi pemberdayaan ekonomi terintegrasi itu tujuannya sebenarnya untuk mengatasi apa? Ya, toh? Karena di dalam faktor sosek ini kan banyak sekali tuh. Nah, ternyata Anda mau menyelesaikan nih akarnya, akar masalahnya, kemiskinan, toh? Kemiskinan. Oke. Terus mengenai persepsi diatasi dengan apa ini? Apakah juga tetap sama? Persepsi tadi kan karena Kemiskinan tadi. Jadi pun cara pandangnya terhadap Memang orang kaya tidak pernah berbeda persepsi. Anggota dewan itu kaya-kaya semua, tapi berbeda persepsi semua. lebih memungkinkan buat menerima ada perubahan, Pak. Karena mempunyai ketahanan ekonomi jangka pendek. Itu ya. Ya, terus berikutnya terkait dengan saran untuk penelitian. Saran yang Anda berikan itu semestinya terkait dengan penelitian yang sudah Anda lakukan. Studi komparatif dengan lokasi lain. Memangnya kamu tidak melakukan ini? Studi komparatif. Saran untuk penelitian selanjutnya dimohon untuk melakukan studi komparatif dengan lokasi lain. Maksudnya? Dengan lokasi lain yang mempunyai karakteristik hampir sama dapat dilakukan penelitian yang untuk membandingkan hasilnya ini sudah benar atau enggak gitu. Yang dibandingkan apa ya? Untuk solusi yang mungkin dapat diterapkan dari dengan kondisi permasalahan yang sama di tempat lain, apakah solusi seperti ini dapat diterapkan di tempat lain? Perbandingan di sini apakah bisa diterapkan di tempat lainnya? Oke, terus pengembangan model implementasi yang adaptif ini maksudnya seperti apa?
dan teknis. Jadi secara infrastruktur ya yang dibangun ini setinggi 9 meter, ini jalannya sepanjang ini ada ini dengan biaya ini sudah cukup. Jadi tapi di situ tidak ada kajian terkait aspek sosialnya yang mungkin ada resistensi dari masyarakat. Ada jadi ada menurut saya dalam menurut penelitian ini seharusnya dari waktu perencanaan sosial itu sudah harus dipetakan. Soalnya kayak di DET itu bahkan udah ada di situ lokasi kayak di sini kita udah ada peternakan babi. Berarti itu sarannya itu untuk perencanaannya atau untuk penelitian lanjutan? Untuk perencanaan. Nah, ini kamu sebutkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau saran itu kaitkan dengan apa yang sudah kamu teliti. Oh, penelitian saya itu kekurangannya ada di sini letaknya. Lalu mengkaji lebih detail terkait dengan aspek apa misalnya. Itu kamu sebutkan di situ penelitian selanjutnya. Oh, metode saya kurang ini. Nah, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode ini. Ya, lebih fokus saja pada kekurangan penelitianmu. Oke ya. Oke, kemudian coba saya minta tolong ditampilkan peta administrasinya, Mas. Peta administrasi lokasi kerjamu. Ini ya. Ini berbeda dengan yang di halaman 39. Ini saya buat lagi karena tadinya kan kelihatan. Oh, Anda buat lagi. Terus untuk peta-peta ini maksudnya apa ini? Di gambar 11, gambar 12 ini ya. Oh, di latar belakang. Itu yang pertama cuma delineasi kawasan itu. Terus penjelasannya ada di mana? Sudah berbunyikah gambar 1 dan gambar 12 itu sudah ada bunyinya belum? Di paragraf situ saya menggambarkan kondisi kawasan Minomo ya. Paragraf berapa? Yang di bawah gambar. Di paragraf bagian bawah nggak ada itu? Tidak kamu bunyikan kok? Di bawah gambar. Iya, nggak ada bunyinya. Banyak kawasan di sepanjang bantaran sungai yang telah bertransformasi menjadi pemukiman kumuh. Kondisi ini diperburuk bla 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 dan seterusnya, nggak ada rujukannya tuh. Gambar 12, gambar 11 tidak dirujuk itu. Saya di sini hanya menggambarkan delineasi ini kawasan Minomonya dengan sapi-sapi sungai yang sudah bertransformasi jadi kan kota-kota kecil-kecil itu menggambarkan kawasan Minomo yang sudah berubah menjadi kawasan permukiman itu. Oke, berarti artinya harusnya ada apa? Data time series tuh. Kan namanya berkembang, bertransformasi, bertumbuh, berubah. Itu kan berarti harus ada kondisi sebelum, sesudah, kan akhirnya seperti itu. Dan ketika menampilkan suatu gambar harusnya kan diacu atau dirujuk. Misalnya Anda membuat penjelasan A, B, C dan bla 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 bla, gambar 1. Jadi ada penjelasannya, ada maknanya. Setiap gambar itu harus ada maknanya. Terus Anda bilang banyak kawasan ini, emang di sana ada berapa kawasan? Kok Anda sebutkan banyak kawasan? Ya, banyak kawasan. Banyak menrok, bebek, angsa, banyak ini berapa? Itu satu kawasan kawasan Minomo. Oh, berarti jangan banyak kawasan. Coba nanti redaksinya diperbaiki lagi. Terus gambar 1, 2 ada nggak gambarnya di sini? Tidak. Enggak, munculkan saja di skripsimu kalau kamu.
Diperbesar mas, diperbesar lagi. Oke, itu kotak di sisi kiri layar, kotak warna biru itu apa maksudnya? Betul. Ya itu apa maksudnya? Oke, perbaiki terus arah orientasi yang mana? Arah orientasi peta yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Arah orientasi petanya. Iya, itu. N itu apa? Ngalor. E ngetan. S itu apa? Oh, saya kira ngalor, ngetan, ngedul, ngulon gitu ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Utara, timur, selatan, barat. Kemudian legend. Wah, ini Mobile Legend ini. Berarti ini petamu ini mau kamu buat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Ini saya ini ngambil dari SK yang wali kota itu aja. Kamu ambil dari SK wali kota? Iya. Jadi kan di situ ada kawasan umum yang ditetapkan itu mana aja. Saya mau menunjukkan kalau Tegalrejo ini masuk dalam ini. Jadi ini peta dari SK wali kota itu. Oke, menurutmu peta ini sudah benar atau belum? Iya, masih kurang. Jadi meskipun Anda mengambil data dari sumber yang lain, tolong diperhatikan validitas datanya itu ya. Kebenaran datanya benar atau belum gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susilo. Kita bilang ke saya Pak Aris. Oke, Mas. Jadi kita itu mau ngomongin apa? Program 3. Iya, pada hakikatnya ngomongin apa? Penataan kawasan. Apa sih penataan kawasan itu? Intervensi pemerintah untuk memperbaiki lingkungan. Intervensi. Pemerintah untuk memperbaiki lingkungan. Di mana saya bisa baca itu? Itu teorinya. Di halaman 22 Turner. Intervensi sistematis yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial, ekonomi, pemukiman yang tidak layak huni. Menurut Turner ada 3 pendekatan. Oke. Di M3K itu pendekatannya development base, jadi dari aspirasi masyarakat. ada 3 pendekatan: grievance and redevelopment, rehabilitation, dan upgrading. Dia mana? Upgrading masuk karena meningkatkan kualitas jalan. Kalau development base itu dari mana? Itu waktu saya wawancara dengan ibu PKP itu, menurut keterangan dari KP-nya itu, konsep M3K ini mengadopsi development based partisipan. Jadi pada intinya program M3K ini kan awalnya itu dari aspirasi komunitas, dari aspirasi masyarakat. Makanya seharusnya dari mulai perencanaan sampai implementasi DR itu ada peran aktif dari masyarakat yang ditata itu. Oke. Jadi mengikuti teorinya siapa itu?
ada kegiatan yang memang diinisiasi dari bawah, gitu ya, kegiatan terutama kegiatan penataan kawasan yang diinisiasi oleh masyarakat. Dari pendekatan berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penataan, bukan sebagai objek pasif. Turner ya. Iya. Oke, sekarang mari kita lihat implementasinya gitu kan. Itulah jadi Turner sudah mengenali penataan kawasan yang dimulai dari mana. Menurut kamu penataan kawasan di Sudagaran ini apa? Penataan kawasan di Sudagaran itu sudah sesuai dengan Turner atau enggak? Sesuai. Di sebelah mana sesuai? Dari konsep programnya tadi, yang program M3K. Itu. Kalau itu tidak kelihatan. M3K itu menggali, mundur, ada. Di mana kelihatan Turner? Maksud saya dari lahirnya konsep ini, Pak. Konsep ini kan dari sejak awal memang lahir dari keinginan masyarakat buat memperbaikinya itu dengan konsep itu, Pak. Kamu bertanya ke masyarakat, memang itu kalau keinginan dari masyarakat. Saya ada wawancara dengan Taruhlah istilah madep, munggah, madep, mundur itu dari masyarakat. ya, saya bahkan wawancara dengan Pak Olek DPR dari fraksi Gerindra yang membawa konsep ini, Pak. Awalnya yang tahun Itu kamu anggap masyarakat atau DPR? masa itu sebelum dia jadi DPR itu dia ketua RKWK, Pak. Di situ. Iya. Itu dari masyarakat ini. Oke. Nah, terus kegiatan penataan kawasan yang berasal dari masyarakat itu diimplementasikan. Tentu ada faktor-faktor yang berpengaruh. Karena di satu tempat tidak berhasil, di tempat lain berhasil. Gitu ya. Tentu ada faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi penataan kawasan yang berbasis partisipasi masyarakat? Kalau menurut hasil penelitian saya ada 6 faktor yang tadi, Pak. Tapi kalau secara garis besar faktor utamanya itu di faktor salah satunya kepemimpinan, Pak. Yang paling dominan. Itu sesuai dengan teori siapa? Oke, lanjut yang lain. Bab 7 itu ada solusi dalam implementasi. Rangka konseptual solusi. Terus solusi untuk faktor sosial ekonomi. Itu miripnya dengan Pak Susilo. Solusi untuk faktor sosial ekonomi bagaimana cara? Itu kata siapa? Oke, atau yang hafal dari sekian solusi itu, yang mana yang kamu hafal? Solusi kelembagaan, solusi teknis, solusi komunikasi, solusi hukum, solusi lingkungan. Mana yang kamu hafal? Itu sesuai dengan teori siapa? Solusi faktor kelembagaan dan kepemimpinan itu sesuai dengan teori siapa?
Yang berikutnya solusi faktor teknis. Oke. Satu lagi terakhir. Inilah Ilmu kurang. yang lampiran saja. Nah, ada lampiran laporan DED. Laporan akhir ini disusun guna memenuhi program pembangunan infrastruktur kegiatan DED. Apa yang kamu ambil dari laporan itu? Rencana pembangunannya, Pak. Rencana pembangunan. Jadi saya membandingkan apa yang direncanakan dan apa yang diimplementasikan. Kalau laporan kegiatan M3K-nya ada nggak? Waktu saya minta di BPUPKP untuk laporan akhir program 3K-nya nggak ada, Pak. Yang ada dokumen perencanaan tersebut. Jadi kondisi existing ini kamu dapat dari laporan DED Iya. di tahun 2018. 18, Pak. Ketika kamu turun lapangan tidak seperti ini. Masih, Pak. Start dokumentasi saya kayak yang di RW 10 dan 11 masih, Pak. Kalau di RW 12 memang udah beda karena udah direncanakan program. Oke, cukup Pak Aris, silakan. Oke, tolong kasih lihat slide Mas, slide yang kondisi awal sebelum implementasi program. Nah ini. Oke, pertanyaan saya dengan kondisi seperti ini, bagaimana rasionalitasnya sehingga kemudian yang ditawarkan justru program M3K. Dengan kondisi seperti ini, kan kemudian ditawarkan program M3K. Apa rasionalitasnya? Kalau berdasarkan wawancara nih, Pak, data indeks itu rasionalitasnya karena dari segi anggaran. Jadi makanya program M3K ini pertama dilakukan sebelum Mahanani, karena di sini nggak ada relokasi dan Kalau kemudian rasionalitasnya karena anggaran itu nggak ada di sini. Sekarang bayangkan begini loh, ada orang punya masalah kondisi fisik, infrastruktur, ekonomi, tapi kemudian solusinya ini loh Mas, karena ini ada anggarannya. Kan nggak nyambung itu tidak rasional. kebutuhan anggaran, Pak, maksudnya. Kenapa harus anggaran? Kenapa tidak dilihat kondisi fisik, kondisi secara ekonomi, kerentanan tinggi? Kenapa bukan itu yang menjadi dasar program M3K? Kenapa harus karena anggaran? Kan ini persoalannya. Tapi kemudian solusinya program M3K. Kenapa? Karena anggarannya. Kan nggak nyambung. Karena kan dengan M3K yang konsepnya mau mundur 3 meter kan buat menangani bencana, terus menaikkan struktur bangunan. Jadi untuk penanganan di bantaran sungai memang cocok program 3K. Iya, jadi kamu harus jelaskan ke kami bertiga rasionalitasnya, alasan logisnya kenapa kemudian program M3K muncul ketika melihat kondisi ini. Gitu. Kamu tidak boleh memberi alasan karena anggaran. Kan kalau anggaran berarti nggak mau tahu dia persoalan di lapangan seperti yang penting ini anggarannya. Saya punya uang 10 juta kerjakan ini. Jangan-jangan nanti bukan itu persoalannya. Kenapa program M3K tadi? Pertama kan karena tujuan penataan di sini kan selain untuk nanti kedepannya buat wisata, kan untuk menangani bencana gitu.
Oke, kamu tahu nggak dampak dari program yang ditawarkan berorientasi anggaran? Yaitu antara lain resistensi masyarakat. Itu kan kamu alami, kamu ketahui di lapangan tuh. Ada resistensi karena orientasi anggarannya adalah orientasi programnya adalah anggaran, bukan kondisi faktual di lapangan. Gitu kan? Harusnya kan kondisi faktualnya seperti ini, solusinya begini. Jadi dengan kan ada 3 warna itu 1, 2, 3. Dengan kondisi 3 warna seperti itu, maka ini solusinya. Anggarannya berapa dipikirkan kemudian tuh. Bukan anggarannya dulu baru kemudian dicocok-cocokkan gitu kan. Oke, lihat slide berikut implementasi program. Nah, itu ada kegiatan utama, koordinasi dan seterusnya. WTP itu apa? Soalnya kita ada zona integritas, ada WTP Iya. juga. WTP itu apa? WTP itu willing to pay. Jadi kayak stup kerelaan. Jadi merelakan tanah. Itu bahasa Inggris. Iya. Apa bahasa Inggrisnya? Willing to pay. Kerelaan menyerahkan tanah. Iya. Bukan sebenarnya aset sih Pak dalam namanya itu. Di halaman berapa sih di sini WTP itu? Biar aku tahu. Jangan-jangan kamu nulisnya salah. Halaman berapa dia ada WTP itu? Biar aku lihat tulisannya. Halaman 41. Halaman 41. Baris keberapa? Di situ adanya cuma DED, Detail Engineering Design. WTP-nya di mana? Di baris keberapa? Nggak ada ya? Kalau gitu kamu jelaskan aja lah biar cepat. WTP itu apa? Dalam bahasa Indonesianya apa? Willing to pay. Itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Secara pemahaman saya Pak itu jadi kerelaan untuk menyumbangkan asetnya untuk pembangunan penataan kawasan Pak. Kerelaan melepas tanah tuh. Bisa sebenarnya dalam konteksnya itu bisa tanah ataupun properti kayak rumah Pak. Kerelaan melepas aset. Iya, aset. Oke. Jadi penyiapan lahan, identifikasi WTP, negosiasi kompensasi. Itu kontradiktif nggak antara WTP dengan negosiasi kompensasi? Kalau WTP diterjemahkan sebagai kerelaan melepas aset, kemudian ada konsep negosiasi kompensasi, dua konsep itu saling bertentangan nggak? Kalau dia saling bertentangan, kenapa kamu sandingkan di kolom yang sama? Itu tahapan, misalnya saya lihat di RPL-nya proses tahapannya seperti itu Pak, waktu pelaksanaan. Jadi diidentifikasi dulu. Kalau gitu apa analisismu? Bagaimana analisismu melihat dua isu, dua konsep yang kontradiktif? Kan kamu peneliti, toh? Peneliti kan nggak cuma memotret, menganalisis. Apa analisismu melihat dua konsep yang kontradiktif antara kerelaan volunteer itu dengan negosiasi kompensasi? Menurut saya bukan kontradiktif, tapi win-win solution Pak. Jadi Win-win solution itu kan pelaksanaan kegiatan ketika sudah negosiasi. Tapi kalau bicara konsep, kan konsepnya bertentangan ya. Yang satu bilang kerelaan, satu bilang negosiasi kompensasi. Kalau rela nggak perlu kompensasi kan? Jadi kalau di program 3K ini kompensasinya juga bentuk aset juga
itu seberapa besar derajat kerelaannya? Nah, ini salah satu yang saya komentari di program ini ini juga. Jadi menurut saya juga sistem kerelaan ini kurang pas karena saya salah satunya memunculkan resistensi dari masyarakat tadi, Pak. Jadi kalau ditanya seberapa kerelaannya, di sini nggak ada anunya. Kalau kamu menganggap ini salah dan kemudian berdampak pada resistensi, padahal kamu punya kata paradoks itu. Anggarannya besar malah resisten kok. Itu bukan itu persoalannya kan. Ya kan? Kan kamu bilang ini berdampak pada resistensi, masalah kerelaan dengan negosiasinya itu. No? Terus kalau kemudian itu kan berarti kan konsep intinya, persoalan besarnya adalah anggaran tuh. Padahal kemudian nanti di paradoksnya kau bilang anggaran besar pun gagal karena resistensi. Yang paradoks ini menjelaskan tabel yang disampaikan. Jadi hasil analisis saya itu semakin itu kan saling bersambung dan tuh tabel itu tuh nggak berdiri masing-masing. Memang di gambar berdiri masing-masing, tapi kan sebagai ilmuwan kamu menyambungkan dua tabel itu kan. Kan naskah ini kan saling berhubungan tiap bab tuh. Nanti Pak Susilo bilang linearitas tuh nggak berdiri masing-masing. Terus gimana penjelasannya? Oke, kita ganti slide lain. Sekarang slide variasi keberhasilan. Ah, ini faktor kunci. Aku masih penasaran juga tentang keabsahan. Faktor kunci itu kan kamu dapat dari hasil analisis, loh. Bukan data mentah, loh. Ya, faktor kunci itu kamu dapat dari analisis atau data mentah? dari hasil wawancara. Iya, kalau dia kan nggak ada wawancara bilang kepemimpinan kuat, partisipasi tinggi, nggak percaya saya kan sosiolog. Secara wawancara Berarti ini kan analisis, loh. Nah, kalau ini analisis berarti kan ada datanya, loh. Nah, saya tuh masih penasaran ketika tadi kamu didesak oleh Pak Susilo tentang keabsahan. Bagaimana cara kamu menjamin bahwa analisismu benar karena datamu valid? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kamu menjaga validitas datanya? Kan ini menjadi benar kalau datanya valid. Sekarang pertanyaan ke bawahnya itu, bagaimana cara kamu menjaga validitas datanya? Jangan katakan mungkin, kan sudah terjadi. Wawancara di salah satunya contoh yang kepemimpinan kuat, yang menyebutkan kalau di RW 12 itu dulu kepemimpinan Pak RT-nya itu bagus, gak cuma dari Pak RT-nya, tapi ada konfirmasi dari kelurahannya juga, Pak, dari Pak kasih pemerintahannya. Jadi alasan menurut kasih pemerintahannya, alasan kenapa di sini dulu berhasil karena pemimpinnya di situ dulu loyal, maksudnya dari segi kepemimpinan. Oke, sekarang kita gunakan konsep Pak Susilo. Ada konsep triangulasi toh. Hasil wawancara mengatakan kepemimpinan kuat. Hasil observasimu gimana? Hasil wawancara menyatakan bahwa itu kepemimpinannya kuat. Oke, ini kita sedang bicara triangulasi nih, triangulasi data. Bagaimana dengan observasi? Apakah observasimu menunjukkan bahwa kepemimpinannya memang kuat di RW 12? Di RW 12 saya ada salah satunya wawancara dengan... Jangan wawancara, udah selesai nih. Wawancara kan kita sedang triangulasi nih. Wawancara, observasi, teks, literatur, dokumen. Wawancaranya oke lah. Kepemimpinan kuat, ada sekian orang ngomong. Observasimu gimana? Bagaimana cara kamu mengobservasi fenomena untuk menunjukkan bahwa ada kepemimpinan kuat di situ? Kan itu bisa diobservasi tuh, bisa tiga itu, ada observasi, ada wawancara, ada dokumen. Itu yang tadi dibilang triangulasi. Makin banyak sudutnya makin bagus, makin utuh, makin bulat datanya. Apa yang menurut kamu di situ ada kepemimpinan kuat? Hasil observasi ya, jangan wawancara. Menurut penglihatan.
ini tidak saya masukkan di sini, Pak. Nanti dimasukkan. Yang saya masukkan kan berdasarkan hasil wawancara. Heeh. Tapi kalau berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan itu, Pak, salah satu bukti kepemimpinan kuatnya itu dari sosialisasi yang 5 kali itu berhasil membuat masyarakat, di situ ada 5 WTP yang bersukarela untuk melepaskan tanahnya, dan ada 1 yang tanahnya digunakan untuk taman, Pak. Jadi secara sukarela. Menurut saya itu salah satu faktornya dari kepemimpinan kuat yang dari Pak RW-nya yang sama Bu Cucu sih dari kelurahan yang mensosialisasi secara terus-menerus manfaat program ini, Pak. Oke, kalau dari dokumen ada nggak yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya kuat? Saya itu meragukan keabsahan datamu nih. Makanya saya kemudian lakukan triangulasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari dokumen salah satunya bukti pembangunan tamannya, Pak. Dengan itu tanah yang disukarelakan untuk pembangunan taman. Ada. Itu dokumen atau observasi? Di dokumen perencanaan, Pak, ada. Jadi setelah mereka itu hasil negosiasi rela mau, akhirnya direncanakan juga buat pembangunan tamannya ini, Pak. Oke, terakhir faktor yang berpengaruh. Yang ada banyak tadi warnanya hitam. Nah itu. Saya ingin memperdalam yang ditanyakan Pak Deden. Ini faktor apa yang berpengaruh terhadap apa? Faktor Misalnya gini loh, poin 1, faktor 1, itu berpengaruh terhadap apa? terhadap program ini. Apanya dari program itu yang terpengaruh oleh faktor sosial ekonomi? Jadi bisa faktor yang menghambat ataupun faktor yang mendukung, Pak. Iya, tapi kan bagian mananya, sisi mananya dari program itu? Kan program M3K itu kan besar, itu bulat gitu ya. Nanti kalau dibuat kan ada titik-titiknya kan? Sosial ekonomi waktu di Pada sisi mana dia berpengaruh terhadap program M3K? pada program M3K pengaruh di penerimaannya, Pak. Di bagian kalau secara tahapan waktu sosialisasi, Pak. Waktu sosialisasi atau waktu pelaksanaan? Sosialisasi dulu baru pelaksanaan. Berarti kan di dua sisi itu tuh. Bukan cuma di sosialisasi doang tuh. Karena kan kalau ini kan bicara tentang derajat penerimaan tuh. Derajat penerimaan itu sebenarnya dari awal sampai akhir. Tuh. Kalau ada kegiatan dari A sampai Z itu derajat penerimaannya kan bisa berubah-ubah. Dan itu kemudian nggak boleh terlalu curam turunnya tuh. Oke, kalau teknis infrastruktur pada bagian mananya? Di bagian waktu pembangunan, Pak. Pembangunan kalau teknis di perencanaan juga ada, Pak. Jadi menurut saya secara di perencanaan ini juga harus adanya mitigasi kayak kemungkinan hal-hal yang tidak terjadi, salah satunya manuver yang Berarti tiap tahapan beda-beda tuh faktor yang berpengaruhnya ya? Iya. Ditulis nggak di sini? Kalau belum nanti ditambahkan. Belum? Ini saya gambarnya secara masih. Oke Pak Deden, cukup. Oke, cukup. Kita akan berdiskusi tentang nilai